Polemik kasus kematian Vina belakangan ini berhasil mencuri perhatian banyak orang, termasuk Roy Kiyoshi yang merupakan anak indigo. Meski begitu, Roy sendiri menyatakan jika dirinya belum bisa memastikan kebenaran dalam polemik kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yang sejauh ini semakin berkembang bias di media sosial. Namun, pada kesempatan kali ini, Roy Kiyoshi mencoba untuk menerawang akan seperti apa akhir dari kasus ini nantinya. Lantas, seperti apa terawangan Roy Kiyoshi soal kepastian hukum untuk para sosok yang terlibat dalam kasus ini? Dan seperti apakah hasil akhirnya nanti? Menurut saya, versi saya, opini saya, ya mungkin salah juga kalau saya ngomong apa, saya minta maaf. Cuma menurut saya kasusnya dia itu walaupun udah bebas dari status tersangka ya, udah bebas gitu, tapi saya ngerasa dia masih dimonitor gitu. Apakah benar masih, apa ini salah, ini apa benar, itu masih sebenarnya masih nimbang-nimbang. Tapi saya berharap secara pribadi bisa menyampaikan bela sungkawa buat keluarga Vina. Semoga almarhumah tenang dan kasus ini cepat selesai. Jadi cepat tertangkap siapa sebenarnya pelakunya. Kalau memang beliau yang tadi itu si Peggy itu udah dibebaskan, ya mungkin dia harus berjaga-jaga di diri dia. Moga-moga bukan dia. Itu sih 50-50. Menurut aku terawan aku kayak masih setengah-setengah 50-50 sih. Aku nggak lihat gimana, cuma kayak masih belum jelas gitu. Bener kok, itu bener. Ya sebaiknya kita tutup kasus Vina ini dengan doa-doa buat beliau lah. Untuk kasusnya kesurupan beneran apa enggak, ya pasti itu bener lah. Saya nggak bilang itu bohongan kok. Iya, memang betul. Saya ngelihat dalam penerawangan batin saya itu beneran Vina. Aku lihat kasus ini akan selesai. Kasus ini akan tertangkap pelakunya dengan segera. Aku sebenarnya tahu pelakunya ini sebenarnya ciri-cirinya kayak kurus gitu. Warna kulitnya agak sedikit coklat. Cuma aku nggak tahu inisialnya dan nggak mau nyebutin juga inisialnya seperti apa. Cuma udah tercium baunya oleh pihak-pihak yang berwajib atau kepolisian. Sebenarnya aku ngerasa kasusnya akan segera selesai sebenarnya. Pelaku sesungguhnya akan tertangkap di Indonesia. Iya, semuanya. Aku ngeliat pelakunya itu nggak cuma satu, kayak 2 seperti itu atau 3 yang ikut nyeret sebenarnya. Gitu sih. Tapi aku nggak berani komentar ya, takutnya juga melebihi kapasitas yang berwajib atau salah ngomong juga. Udah merasa ketar-ketir dong, udah merasa cemas. Pasti ya, soalnya bentar lagi kan kecium baunya. Tahun ini sisa 2-3 bulan lagi, mudah-mudahan membawa pengharapan yang baik ya buat keluarga beliau, Vina, untuk segera menemukan tersangka utama. Bentar lagi beliau akan tenang di sisinya. Dengan kita sebagai pihak keluarga juga kirim doa terus. Dengan tertangkapnya seorang tersangka yang akan diduga sebagai pelaku pembunuhannya pun akan segera tertangkap, otomatis arwah beliau segera tenang dan diterima di sisinya. Kalau sekarang kan masih simpang siur, saya hanya berharap semoga arwahnya nggak gentayangan. Akhir tragis perjalanan hidup sepasang kekasih bernama Vina dan Eki pada tahun 2016 silam masih menjadi polemik panas dan mencuri perhatian masyarakat luas hingga sampai saat ini. Bagaimana tidak, di usia yang masih sangat belia, almarhum Eki dan Vina harus menutup mata untuk selama-lamanya karena aksi keji sekelompok geng motor. Parahnya, kinerja aparat kepolisian pun tak luput dari sorotan tajam masyarakat yang betul-betul ikut mengawal kasus ini. Pasalnya, sebagian oknum masyarakat masih menduga-duga adanya sesuatu yang ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian.
Hal ini pun memantik reaksi tegas dari orang nomor satu negeri ini yang meminta agar kasus ini dapat diusut tuntas dengan transparan. Lantas, seperti apa pandangan Velin Ratu Ayu terkait ujung dari penyelesaian masalah ini? Yang aku lihat nanti di sini memang pada akhirnya akan menyerah ya, menyerah dengan keadaan. Namun selain menyerah juga di sini akan ada pertolongan ya, artinya dengan viralnya film ini juga sudah akan cukup lah ya untuk sebagai pengganti penderitaannya ya. Itu pun kalau transparan dalam pembagian viralnya film ini ya. Aku rasa sih ini sudah bisa lah dijadikan untuk mereka untuk hidup ya, walaupun harus kehilangan ya sosok orang yang dicintai. Dan pada akhirnya ya itu seperti aku bilang, akhirnya damai. Karena kalau dipaksakan pun kasus ini akan tetap ngeblunder, tidak akan pernah ketemu. Dan pada akhirnya kasus ini akan beku dan diam ya. Makanya aku bilang tadi, makin lama makin banyak orang bermunculan, orang-orang baru di sini yang memang pada akhirnya kasus ini semakin simpang siur. Bahkan cerita yang sesungguhnya pun di sini mulai aneh-aneh. Bahkan keluar dari kisah yang sesungguhnya. Bahkan bermunculan juga orang dengan statement-statement bahwa ini untuk menutupi kasus yang inilah, yang itu, sebagai pengalihan isu ya. Artinya memang ini kasus ini akan pada akhirnya pun akan ya udah tidak akan pernah bisa terbongkar, bahkan ngeblunder, dan sampai akhirnya dipaksakan untuk mengadakan rekonstruksi yang baru. Dan memang dicari mirrornya, orang-orang yang mempunyai kemiripan sebagai pengganti ya dari beberapa tersangka yang terkait. Dan ya sudah selesai sampai di situ. Ibarat katanya dengan viralnya video ini, dia juga sudah memiliki, kalau dibilang kayak asuransi ya jatuhnya, dana hibah lah ya untuk kehidupan keluarganya mereka sudah cukup. Dan pada akhirnya dia udahlah, mau dipaksakan seperti apa juga ini tidak akan pernah transparan gitu. Jadi menyerah dengan keadaan akan lebih baik, menurut mereka akan seperti itu pada akhirnya. Pesan untuk keluarga Vina untuk saat ini ya, doakan saja ya Vina untuk yang terbaik, karena kasihan juga ini kasus sudah 8 tahun ya. Yang penting kita sudah berusaha, balik lagi toh kebenaran itu suatu saat akan terungkap ya. Kemudian juga jangan khawatir bahwa di sini karma itu akan tetap berjalan, siapapun nanti ya kasus ini mau terbuka, terbongkar atau tidak, yang penting karma itu tetap berjalan. Terus juga para pihak-pihak terkait juga nih ya, yang istilahnya menurut aku sangat tidak pantas ya kalau kalian ini membodohi publik dengan adanya kesurupan, memanggil roh segala macam. Sudahlah, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya dunia kita ketika kita sudah meninggal itu kita sudah hilang ya, putus hubungan dengan duniawi. Maka balik lagi, tidak usah kalian itu membodohi publik dengan adanya itu tadi, isu-isu kesurupan, arwah Vina dipanggil segala macam. Itu sama aja kalian itu istilahnya membodohi orang Indonesia gitu loh. Balik lagi back to realita, baca Al-Quran, semua itu sudah ada ya. Maka sudahlah, sudahi kebohongan seperti ini. Doakan almarhum dan keluarganya supaya diberikan kekuatan, dan kalau tidak bisa diberikan keadilan ya oleh ya keadaan yang sekarang ini, mudah-mudahan masih ada keadilan Tuhan ya. Kita andalkan keadilan Tuhan dan alam semesta yang akan membalas, cepat atau lambat pasti orang tersebut akan yaitu tadi ya mendapatkan karmanya.